Halo Sobat PPATK, selamat bergabung di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan bersama saya M. Natsir Konga dan narasumber terbaik. Kita dan kalian semua harus tahu agar terhindar dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jumatan hanya di channel PPATK Indonesia. Kalau nilai udang benih yang diekspor itu, Pak, 40 juta ekor, Pak. Bapak bayangkan dikali tadi berapa harganya, Pak? 10.000 ya. Nah, ini contoh, Pak. Nah, selama ini Vietnam itu rupanya Pak Nasir menerima kiriman benih lobster bukan dari kita, Pak, dari Singapura. Singapura kan lautnya Bapak bisa bayangin kayak apa sih? Jadi kita mencium, menduga keras bahwa bandarnya di Singapura. Maka saya berharapannya dengan kewenangan baru ini, karena TPP masuk Trans Organs Crime, kita bisa nanti kerjasama juga dan kembali tetap mohon dukungan PPATK pada saat penelusuran uang mereka di luar negeri melalui pendekatan TPPU. Dan kemungkinan itu akan bisa terrealisasi, Pak, ya. Kalau misalkan dengan kewenangan tadi PPNS Kelautan Perikanan bisa menjadi tindak pidana pencucian uang, mengejar sampai pelaku utamanya seperti itu, Pak. Kalau kita berangkat dari teorinya Lawrence Friedman atau Sudirno Sukanto, kan yang penegakan hukum itu pertama legal substance-nya, hukumnya. Hukum sudah ada. Undang-Undang 8 2010 dengan perangkat peraturan pelaksananya. Legal structure, sudah ada penegak hukumnya. Sudah ada lembaga pengadilannya, ya kan? Sudah ada juga referensi yang kita jadikan dasar. Kemudian legal culture, nah ini yang mungkin perlu Pak Nasir. Karena zaman Bu Susi, mengapa kapal ditenggelamkan, Pak? Karena beliau mencium, kalau dirampas untuk negara, dilelang, yang beli cukong juga, Pak. Maka ditenggelamkan. Jadi budaya perlu kita bangun. Nah, tujuan podcast ini kan salah satu memberikan pendidikan pada masyarakat. Saya mengajak teman-teman sobat PPATK, mari kita jadikan kejahatan-kejahatan yang sifatnya luar biasa ini sebagai musuh bersama. Karena musuh bersama, maka mohon perkenannya mendukung PPATK, mendukung KKP, KPK, Kejaksaan, Polisi memberantasnya. Bukan menjadi backing atau pihak yang ikut berperan untuk mengamankan sang pelaku. Nah, kalau Pak Nasir tanya, bisa nggak Pak? Saya yakin bisa, Pak. Apalagi dengan pengalaman PPATK masih begitu banyak teman-teman punya integritas. Saya kira kalaupun ada oknum yang coba-coba untuk bermain akan takut Pak Nasir di KKP. Nah, kebijakan ini Pak Yusuf, itu memang terasa banget di tengah masyarakat ya. Dulu tahun 94 Pak Yusuf, saya jalan ke Sulawesi Tenggara, itu makan lobster yang antenanya panjangnya hampir 30 cm, itu cuma 7.500 Pak. Ya. Nah setelah itu saya nggak lagi pernah makan lobster karena harganya nggak terjangkau. Begitu juga ikan-ikan laut dalam ya Pak, seperti ikan ronang, itu kan mahal ya. Tapi setelah ada aturan-aturan yang kuat dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya di masa pemimpin Ibu Susi, itu banyak di tengah masyarakat udah mampu makan ikan yang tadinya cukup mahal gitu. Dan saya kira jadi ketentuan-ketentuan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akhirnya juga dapat meringankan ataupun memberikan kebaikan buat masyarakat itu perlu didukung dan dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, kemudian Pak Yusuf, dari banyaknya kejahatan di bidang kelautan dan perikanan, ini yang utama itu kejahatan di bidang apanya, Pak? Kalau sampai sekarang yang ditindak itu di illegal fishing sama destructive fishing yang selama ini, ya. Kenapa? Karena kita punya armada. Tadi kedua apa, Pak? Destructive fishing. Jadi yang pakai bom,
pakai bom, pakai racun, pakai tuba, itu destructive fishing ya. Ada bahan kimia juga Pak ya? Yes, kira-kira begitu. Nah, kalau Pak Nasir lihat, kenapa cuman itu? Sebenarnya bukan cuman itu, Pak. Kejahatan di bidang lobster juga banyak, Pak Nasir. Cuman kan yang lebih bergengsi itu menayangkan kapal pada saat ditangkap. Itu kita kejar-kejaran, Pak. Yang kedua kan jumlah pelakunya banyak dan nyata, Pak. Tapi kalau benih lobster itu kita selama ini tidak menyentuh kepada bandarnya, Pak. Kita hanya menyentuh pada orang-orang yang nyelundup saja. Nah itu saya berharapnya dengan kemenangan baru ini kita bisa menjangkau lebih jauh lagi. Nah kalau kita lihat kejahatan laut itu banyak Pak Nasir. Kejahatan pelanggaran ZEE, kejahatan konservasi. Nah ke depan dengan Undang-Undang CK, kebetulan saya ketua tim Pak Nasir membuat seluruh regulasi di KKP. Kita sudah membuat 19 permen Pak yang mengatur tentang bagaimana sih cara kita mengamankan laut kita. Gambaran singkat saja Pak Nasir, kalau produktivitas ikan kita yang diekspor Pak, itu dalam setahun bisa sampai 227 triliun Pak. Tapi sayangnya PNBP-nya kecil Pak Nasir. Nah kenapa demikian? Ini bisa jadi ada orang yang tidak jujur mengisi SPT. Oknum. Yang kedua bisa jadi selama ini ekspornya itu dilakukan via negara lain. Nah, kalau Bapak lihat, apakah angka itu logis? Sangat logis, Pak. Karena stok ikan kita, Pak Nasir, kita punya namanya Komisi Penghitungan, namanya Komnas Kajiskan, Pak. Jadi Komisi Nasional tentang Perikanan Nasional. Mereka menghitung berapa jumlah stok ikan di Indonesia. Sekarang ini pada posisi 12,5 juta ton per tahun, Pak Nasir. Nah, itu bisa ditangkap itu sekitar 10-an juta ton, Pak. Ini masih banyak potensi kita. Maka ke depan kita akan mencoba mengoptimalisasi ini agar nanti bisa bagus hasil untuk PNBP negara. Ya, itu saya kira. Kalau jumlah kapal, Pak Nasir, tahun lalu sekitar 356 yang disita. Tahun ini sampai Kapal dengan ukuran besar tuh Pak ya? macam-macam. Kalau sekarang ini sudah sampai dengan bulan Juli 2021 ini sudah 104 kapal-kapal pelaku pelanggaran. Iya, itu ada kapal asing, ada kapal Indonesia. Sikap kita kalau kapal Indonesia, Pak Nasir, sepanjang dia itu tidak signifikan pelanggarannya, kita bina, Pak. Tapi kalau asing kita pidanakan, kita rampas kapalnya, dan kita kenakan hukuman denda. Nah, Sobat PPATK banyak yang tahu Pak Yusuf, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing, khususnya misalnya di Laut Natuna ya Pak, di mana penangkap kapal ikan Cina itu di-backup oleh kapal militernya. Nah ini bagaimana Pak mengantisipasi ini tidak terus berjalan ya, sementara juga di sisi lain ada refocusing anggaran seperti itu Pak Yusuf. Ya, jadi begini, pertama memang Natuna Utara itu menjadi daerah yang menarik bagi para pelaku illegal fishing, Pak. Karena memang jumlah ikannya banyak, Pak Nasir. Nah, Cina sendiri itu mengklaim, Pak, itu merupakan bagian wilayah dia. Dia berangkat dari satu konsep namanya traditional fishing ground. Jadi maksudnya sejak dulu nenek moyang kami nangkap di situ. Kalian kan baru mengklaim itu, kira-kira begitu. Tapi ini kita bisa bantah di forum internasional tuh pendekatan yang namanya traditional fishing ground tuh nggak diakuin Pak secara internasional. Jadi kita tetap pakai UNCLOS, Konvensi United Nations Convention Law of Sea, masih pakai itu. Nah, kemudian negara lain juga Vietnam, kemudian Malaysia, Thailand juga ke situ. Maka kita sudah punya pangkalan di sana, Pak, dan kita sudah punya armada, ditambah kita punya satelit, Pak Nasir. Kalau Pak Nasir melihat di pusat kendali kita, Pak, dari titik kecil yang ada di Laut Natuna, kita bisa tarik dari kantor pusat kita, Pak, sehingga muncul kapal itu namanya apa, ukurannya berapa, tapi ada juga cara mereka menghindar, Pak Nasir.
Kalau bahasa TPPO itu berusaha menyembunyikan, menyamarkan. Di kapal itu ada kewajiban memasang VMS, Pak. Vessel Monitoring System namanya. VMS, Vessel Monitoring System. Kalau VMS dimatikan, Pak, kami tidak bisa lacak. Nah, tapi kita membuat satu dalil baru, Pak. Dengan dia tidak mengaktifkan VMS itu, berarti sudah punya niat buruk dia untuk melakukan penangkapan tanpa terlacak. Nah, ini kita kejar dengan kapal kita. Itu kira-kira. Masalahnya di lapangan nih Pak Yusuf, kapal kita itu kalah canggih ketika kejar-kejaran dengan kapal Cina, kapal Vietnam, kapal Malaysia seperti itu. Ya, kemarin Nah, ini memang betul. Karena Cina itu mengklaim itu bagian wilayah dia dengan traditional fishing ground tadi, Pak Nasir, maka mereka mengawal kapal-kapal penangkap ikan lain dengan Coast Guard-nya, Pak. Coast Guard-nya kapalnya canggih. Kita kalah kan? Tapi insya Allah besok September, Pak Nasir, kita dapat hibah dari Jepang, Pak. Yang kapalnya cukup canggih, Pak. Jadi kapal itu kapal sudah lama, Pak. Saya melakukan verifikasi dari segi aspek hukumnya, Pak. Dengan Kemenlu, dengan Kemenkyu. Jadi kapal itu kapal yang sudah di kacamatanya Jepang sudah dianggap sudah tua ya, tapi karena di overhaul baru, Pak, semua interiornya, mesinnya semua dibaruin semua. Jadi nanti akan kita taruh di sana ini. Nah, selama ini kita minta tolong kepada TNI Angkatan Laut sama Bakamla, Pak. Cuma masalahnya kalau sudah masuk ZEE, Pak Nasir, itu ombaknya gede, Pak. Harus kapal besar. Nah, kapal yang KKP punya itu kurang besar, Pak. Sehingga kita juga mikir kalau sampai nyebrang ke laut bebas, Pak. Makanya sekarang kami akan bikinnya kapal lebih besar lagi, Pak Nasir. Nah, tadi Pak, mereka berlandaskan aturan tentang di forum-forum internasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan internasional. Nah, ini bagaimana Pak? Apakah mereka itu bisa terima melakukan praktik-praktik itu? Ini bagaimana mensiasati keadaan ini Pak Yusuf? Sampai saat ini kita diacungin jempol oleh dunia internasional, Pak Nasir, karena kita kan ada tiga pilar KKP yang kita kumandangkan, Pak. Satu, sovereignty. Kita harus berdaulat di laut. Maka tidak boleh ada kapal asing, tidak boleh pelaku siapapun juga yang tanpa izin pemerintah Indonesia. Yang kedua, sustainability. Kita menjamin bahwa kita harus berkelangsungan, Pak. Sumber daya yang tidak boleh. Makanya yang nangkap pakai bom, pakai strum, pakai dinamit, pakai kimia disikat semua. Yang ketiga, kita membuat namanya prosperity, Pak. Kita punya tekad mensejahterakan para nelayan kita. Nah, sebab itu ke depan, sejalan Undang-Undang CK, kita banyak berbagai sistem, Pak. Sistem perizinan, kemudian perizinan, kemudian lagi pelayanan-pelayanan seperti pengukuran kapal, sertifikasi, dan juga kita juga punya peran lain, Pak Nasir. Banyak kita selamatkan nelayan kita yang ditangkap luar negeri, Pak. Kita yang negosiasi dengan Kemenlu dan kita yang memulangkan, Pak. Nah, banyak juga nelayan kita yang sampai ke luar negeri gitu mengambil ikan, Pak. Ya, ada yang tangkap di India, ada di Australia, ada di Malaysia, ada. Dan kita bisa bantu. Nah, selanjutnya Pak Yusuf, mungkin bisa memberikan pencerahan kepada kita Sobat PPATK dengan kuatnya tadi penerapan aturan yang sudah KKP susun, Pak ya, dan akan banyak lagi nanti aturan-aturan dari kementerian. Ada nggak, Pak, tren penurunan pencurian ikan di laut kita? Ya, jadi begini, kalau kita lihat pertama yang ada itu tren kenaikan ada. Kalau tren penurunan pada saat zaman Bu Susi, itu mereka mikir akhirnya. Jadi mereka akhirnya daripada dimusnahkan, maka mereka men-stop dulu operasinya. Mereka parkir. Banyak kapal-kapal yang akibat kebijakan zaman Bu Susi itu mereka tidak punya lagi sumber daya. Bahkan ada perusahaan di Thailand, Pak Nasir, selama banyak ekspor ikannya ke Amerika, itu nggak punya bahan baku, Pak.
Karena kapal nggak bisa masuk ke Indonesia lagi kan. Itu contohnya Pak. Jadi ada Ditenggelamkan, efektivitas. Pak. Takut ditenggelamkan dia. Nah, yang kedua Pak, nanti kalau kita lihat bahwa sepertinya mereka tahu juga bahwa dengan anggaran kita yang per Desember akan ditutup, maka pada periode itu umumnya banyak Pak Nasir mereka mulai masuk tuh karena dia sadar KKP sudah kurang anggaran nih untuk menggerakkan kapal itu kan kosnya besar Pak Nasir. Nah, kita tidak mau lagi itu terjadi sehingga kita membuat simulasi dan menyediakan anggaran-anggaran yang sifatnya bisa membackup mereka Pak. Alhamdulillah itu bisa diatasin. Tadi nggak bisa Pak Nasir, sehingga kita kecolongan terus. Nah, yang berikutnya lagi bahwa kita sekarang berkolaborasi Pak dengan TNI AL, dengan Bakamla, jadi bukan kompetitor, tapi sebagai kolaborator Pak. Dengan cara begini maka kita lebih bagus, lebih solid. Pernah Bakamla menangkap pelaku EPC diserahkan pada KKP. Angkatan menangkap juga berkondisi sama kita. Dan kami juga dalam kondisi ini minta bantuan pada Angkatan Laut, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Yusuf atas pencerahan yang disampaikan kepada Sobat PPATK. Apa yang Bapak sampaikan ini cukup memberikan pencerahan ya. Harapan Pak Yusuf Pak dengan judicial review yang diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi ini ke depannya harapan yang kita ya, sebagai anak bangsa apa yang menjadi harapan kita ya Pak Yusuf ya. Mungkin Pak Yusuf bisa sharing ke kita. Ya, pertama saya kira dengan adanya COVID-19 ini kan kita harus banyak belajar. Ternyata yang namanya kekayaan, jabatan, harta, tidak jaminan Pak Nasir untuk kita bisa survive di dunia ini. Banyak orang kaya, banyak orang masih muda, pejabat tinggi, mati juga Pak. Iya. Artinya apa? Yang penting sekarang itu bagaimana karakter kita, akhlak kita, iman kita Pak Nasir. Nilai-nilai seperti nilai inten permata yang ada di PPK, PPATK, itu mesti juga dijadikan nilai pada setiap individu, khususnya generasi muda. Itu satu. Yang kedua, kalau sudah punya nilai yang baik, iman yang bagus, akhlak yang bagus, integritas yang tinggi, mereka akan enak, nyaman hidupnya Pak. Tidak perlu gelisah. Dan pada kondisi sekarang, orang seperti itu dicari Pak Nasir. Dicari. Artinya tidak perlu ragu lah. Saya sebagai jaksa di PPATK, bisa KKP, itu salah satunya karena nama besar PPATK-nya. Membuat saya bisa dihargain orang. Kenapa? Karena PPATK terkenal. Kalau bersih, kenapa risih? Kan begitu. Nah, jadi poin saya berikutnya untuk generasi muda, sobat-sobat dari PPATK, mari kita sama-sama bergandengan tangan, menjadi insan berintegritas, menjadikan kejahatan khusus di pasal 208 sebagai musuh bersama, dan kita saling mendoakan, saling peduli, saling bantu, agar negeri makin baik dan maju. Terima kasih Pak Nasir. Terima kasih Pak Yusuf atas ilmu yang bermanfaat disampaikan kepada kita Sobat PPATK. Sobat PPATK, kalau masih ada informasi yang ingin disampaikan oleh Pak Yusuf atau Kementerian KKP, nanti bisa bertanya lewat kami ya. Bisa hubungi link yang ada ini dan kami akan sampaikan pertanyaan tersebut ke Pak Yusuf dan kawan-kawan di KKP. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Yusuf, sehat selalu. Semoga kita selalu dalam kebahagiaan dan penuh keberkahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPATK hebat, Indonesia kuat. Dan kalau kita bersih, mengapa harus risih? Hidup PPATK.